setiap rumah, setiap ruangan itu pasti ada penunggunya, pasti ada penunggunya. Sedangkan kalau kita punya rumahnya kan dibersihkan. Nah, apalagi apartemen situ. Nah, apartemen kita nggak tahu dulunya apartemen itu bekas apa. Satu ruangan itu kalau Bunda baca tidak suka rumah tangga bahagia. Penunggunya wanita. Memang dia bunuh diri adalah kuncinya adalah ayahnya. Peristiwa tragis. Satu keluarga loncat dari lantai 21 sebuah apartemen di Penjaringan, Jakarta Utara masih menjadi misteri. Pekan lalu, mereka mengakhiri hidup dengan bunuh diri bersama yang terasa sangat miris. Mereka terdiri dari ayah, ibu, serta 2 anaknya. Polisi masih belum menemukan motif kejadian ini. Tapi petunjuk kartu tarot yang dibaca Bunda Retno menemukan jejak mistik di sana. Termasuk apartemen milik mereka yang dihuni sesosok perempuan gaib yang tak ingin melihat ada kebahagiaan dalam keluarga. Tapi benarkah selain itu ada problema keuangan? Mungkinkah persoalan bertambah pelik karena sang ayah ternyata memiliki 2 istri? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kejadian memilukan terjadi Sabtu sore pekan lalu di sebuah apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya meloncat dari lantai 21, kemudian jatuh tidak jauh dari lobi apartemen. Peristiwa maut ini segera menggemparkan tidak hanya penghuni apartemen, tapi juga sosial media. Spekulasi berseliweran tentang motif bunuh diri massal ini, termasuk yang beraroma metafisika. Tapi dalam telisik mistik Bunda Retno, munculnya asumsi mistis disebabkan penghuni gaib di kamar apartemen yang ditenggarai memiliki aura tidak bagus. Tetapi yang jelas apartemennya itu ada juga, dan apartemennya itu ya sifatnya apa ya namanya ya, tidak hanya jadi gini, ada satu kamar, mungkin kamar beliau ini ya pas bertempat tinggal itu menjadikan tempat tinggal yang tidak nyaman kalau orang itu penunggunya kurang bagus. Ada di sini yaitu wanita 1, laki-laki 1. Makanya ya Bunda tidak mengada-ngada, ini kan kata kartu, ya kan? Kalau Bunda lihat, Bunda teropong memang banyak sekali kekecewaan yang pas di rumah itu. Sosok gaib yang menjadi penghuni salah satu kamar apartemen dianggap menjadi pemicu terjadinya keputusan nekat bunuh diri bersama. Makhluk halus penunggu apartemen sepertinya tidak senang melihat penghuni apartemen memiliki kebahagiaan. Sosok wanita yang menjadi penghuni gaib kamar apartemen itu ingin merusak kebahagiaan keluarga pemilik apartemen.
Jadi begini, satu rumah, satu apartemen, bukan semua apartemen ya, satu ruangan itu kalau Bunda baca tidak suka rumah tangga bahagia, penunggunya wanita. Tidak suka kalau yang menempati coupling ya, rumah itu keluarga bahagia. Sosok tak terlihat yang sudah sejak lama menjadi penghuni gaib kamar apartemen tersebut dianggap memiliki pengaruh besar hingga satu keluarga nekat bunuh diri. Bisikan yang tidak baik terus dilakukan oleh sebab sang penunggu tidak ingin ada kebahagiaan dalam keluarga. Lebih dari semua itu, semestinya penunggu gaib yang cenderung memiliki energi negatif dibersihkan. Apalagi kawasan tersebut juga dicurigai ada anasir mistik yang bersifat black magic. Setiap rumah, setiap ruangan itu pasti ada penunggunya, pasti ada penunggunya. Sedangkan kalau kita punya rumah aja kan dibersihkan. Nah, apalagi apartemen situ. Nah, apartemen kita nggak tahu dulunya apartemen itu bekas apa. Kebanyakan kalau di sana kan ya tahu sendirilah. Kalau katanya dulu kan buangan jin, buangan setan kan di situ. Buangan anak kan itu terkenal di situ. Nah, sekarang jadi apartemen gitu. Ada, jadi blacknya ada di sana. Di apartemen itu memang ada ruangan yang dimana salah satunya ditempatin itu sering ada bisikan yang dimana penjaganya membawa aura negatif. Penjaganya, gaibnya itu adalah wanita dan tidak suka kalau rumah yang ditempati itu menjadi keluarga yang bahagia. Tapi benarkah selain unsur metafisika, ada persoalan hidup yang membuat satu keluarga itu bunuh diri bersama? Mungkinkah sang suami memiliki dua istri sehingga beban hidup makin berat? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang motif bunuh diri massal satu keluarga di Penjaringan itu belum terlihat benar. Tapi kartu tarot Bunda Retno memberi sinyal ada persoalan yang sangat berat yang tak tertanggungkan. Keputusan paling perih dipilih setelah gagal menemukan cara menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Sang ayah juga terpaksa mengajak istri dan anaknya agar tidak menanggung beban yang akan ditinggalkan jika yang bunuh diri hanya dirinya. Kalau Bunda melihat di sini, dia memang seorang awalnya dia memang orang yang punya kewibawaan, punya kedudukan. Nah, karena jatuh dalam satu rangkaian bisnis ini kelihatannya materi keuangan, makanya dia karena jatuh kedudukannya habis, tidak ada seorang, kasarannya dia dianggap sebagai raja pada waktu itu masih berkuasa. Karena jatuh sudah, kalau orang nggak punya apa-apa udah gelap mata. Nah, di sini adalah banyak sekali yang dia mengadakan hubungan yang permasalahan keuangan. Artinya di sini bisa juga masalah utang piutang atau masalah bisnis yang dimana dia mempunyai perjanjian-perjanjian yang tidak bisa memenuhi persyaratan,
Jadi masalah keuangan. Berasal dari keluarga yang terpandang, kemudian mengalami keterpurukan akut. Rupanya memberi beban mental yang sangat berat. Apalagi problematika itu sudah lama tak menemukan jalan keluar. Sehingga pilihannya tidak banyak selain mengakhiri hidup bersama-sama. Sang istri yang ikut dalam peristiwa maut itu juga bukan tidak mengetahui persoalan yang dihadapi sang suami. Ia pun pada akhirnya mengetahui serta menyetujui keputusan bunuh diri bersama. Sebetulnya kalau rencana, kalau Bunda melihat di sini sudah kompromi. Karena apa? Merupakan beban berat dalam kehidupannya. Dan rumah tangganya itu sudah berat sekali. Bagaimana untuk hidup, bagaimana untuk utang, permasalahan perekonomian dia, kan itu. Nah, kemudian yang paling besar adalah kekuatan dia yang ditakutkan ada berita besar. Memang dia bunuh diri adalah kuncinya adalah ayahnya. Kemudian ayah ini mempunyai karismatik yang sangat luar biasa. Tiba-tiba dengan datangnya hari, datangnya waktu, ini sebetulnya kejadian sudah lama. Permasalahan dalam rumah tangganya sudah lama. Dia sudah jatuh, kemudian dipermalukan, sering dipermalukan dalam rumah tangganya dia. Yang selama ini dihargai, dihormati, tiba-tiba karena jatuhnya ekonomi, ya terhina. Kemudian fitnah, dipermalukan ke sana ke sini. Beban kehidupan yang berat ditengarai makin menekan sang suami oleh sebab ia tidak hanya memiliki satu istri. Itu yang diduga menjadi alasan istri pertamanya dipaksa ikut bunuh diri. Ya kalau istri kan satu ya, ada satu istri lagi kelihatannya, dia punya dua, punya perempuan dikendalikan, artinya dalam rumah tangga dia punya istri dua. Nah, yang diajak ini kan istri yang pertama, gitu kan? Nah, beban ya dia tahu, makanya beban berat sekali. Dalam kehidupannya sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, melaratnya dia, jatuhnya dia ya karena perempuan lain tadi. Peristiwa bunuh diri satu keluarga dengan cara meloncat dari apartemen menjadi tragedi paling memilukan. Masih belum jelas motifnya, tapi ditengarai ada pengaruh bisikan gaib yang membuat keputusan nekat itu diambil di tengah beban hidup yang sangat berat. Tapi semogalah ini menjadi kejadian terakhir, sebab bukankah Yang Maha Kuasa selalu menyediakan solusi di setiap problematika? Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.